Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Untuk daring hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia di tema 4 dengan KD 3.2. Yang pertama, teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini sudah pernah kita bahas di tema 3 sebelumnya ya. Ada yang masih ingat? Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, di dalam teks eksplanasi ini menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Di LKS sudah dicontohkan contoh teks eksplanasi, yaitu ada di halaman 46 ya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Intinya teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dan merupakan fakta ya, bukan fiktif ya. Yang kemudian tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menerangkan atau memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai serangkaian proses dari kejadian berdasarkan fakta. Nah, jadi teks itu memberikan penjelasan suatu proses dan berdasarkan fakta. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama adalah teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang kedua, selalu berisi informasi atau pengetahuan yang berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif atau menjelaskan ya, dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca, bukan argumentasi. Yang keempat, menggunakan kata kerja seperti akibat untuk menunjukkan sebab akibat. Yang kelima, menggunakan kata penanda urutan seperti pertama, berikutnya, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Nah, di dalam teks eksplanasi bisa saja terdapat suatu informasi yang tersurat maupun informasi yang tersirat. Nah, informasi tersurat yaitu informasi yang disampaikan secara langsung atau tertulis. Jadi informasinya itu jelas, jadi kita bisa mengetahui setelah membacanya. Kemudian informasi yang tersirat yaitu informasi yang disampaikan secara tidak langsung atau tersembunyi. Artinya informasi tersebut harus kita dapatkan setelah kita membaca secara intensif, sehingga kita bisa mengetahui informasi yang ada di dalam teks tersebut. Jadi informasi tersirat itu tidak ada atau tidak tertulis di dalam teks. Kemudian kita akan belajar mengenai kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, yang pertama kalimat transitif, yaitu kalimat yang kata kerjanya atau predikat memerlukan objek. Contohnya, Hasna membuat roti di dapur. Nah, di sini kita bisa melihat susunan kalimatnya. Yang pertama subjek yaitu Hasna, kemudian predikat atau kata kerjanya yaitu membuat, dan objeknya yaitu roti dan keterangan di dapur. Nah, di sini ada kata kerja membuat dan juga objeknya yaitu roti. Maka disebut kalimat transitif karena kalimatnya atau kata kerjanya memerlukan objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang kata kerjanya tidak memerlukan objek. Artinya tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Misalnya
Meisha menyapu di halaman. Di sini ada subjek, predikat, dan keterangan. Ya. Tidak ada objeknya, artinya Meisha menyapu di halaman, itu sudah jelas, ya, tidak perlu objek lagi. Ya. Demikian untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.